Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febrianti dengan NPM 2215310249. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan konsep manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan, yaitu konflik buruh pekerja driver Gojek dengan PT Gojek Indonesia. 1. Pengertian hubungan industrial. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 16 disebutkan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur perusahaan, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Fungsi hubungan industrial. 1. Negosiasi yang melanjutkan. 2. Penyelesaian konflik dengan bijaksana. 3. Pemberdayaan karyawan melalui partisipasi aktif. 3. Konflik dalam hubungan industrial. Konflik hubungan industrial bukan masalah baru bagi perusahaan dan perusahaan yang berkembang di seluruh dunia. Indonesia juga mengalami masalah yang sama apabila di Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem padat karya. Guncangan krisis moneter beberapa tahun lalu juga memperparah keadaan ekonomi Indonesia yang mempengaruhi hubungan industrial. Perusahaan-perusahaan yang berkembang di Indonesia, konflik hubungan industrial yang dialami sebuah perusahaan bukan tolak ukur untuk mengatakan perusahaan itu lemah karena terkadang mampu membawa dampak atau manfaat bagi perusahaan. 4. Konsep-konsep manajemen konflik. 1. Identifikasi konflik. 2. Analisis sumber konflik. 3. Komunikasi efektif. 4. Negosiasi. 5. Kolaborasi. 6. Manajemen emosi. 7. Kepemimpinan adil. 8. Pengambilan keputusan. 9. Pembelajaran dari konflik. 10. Penyelesaian konflik yang berkelanjutan. 5. Metode penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data. 1. Wawancara. 2. Literatur review. 6. Profil perusahaan Gojek Indonesia. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa online. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek ini sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play Store pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek ini tersedia di Vietnam dan Singapura. 7. Analisis konflik dalam hubungan industrial di perusahaan PT Gojek Indonesia. Dalam teori hubungan industrial, ada konflik kepentingan yang melekat antara organisasi dan pekerja. Teori ini juga mengakui adanya kesamaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Karena upaya untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis harus didasarkan pada kepentingan bersama tersebut dan menghilangkan perbedaan kepentingan yang akan menimbulkan konflik. Menurut GOS 2002, sama halnya dengan pekerja driver Gojek dan PT Gojek, keinginan yang sama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya kepentingan tersebut belum terpenuhi oleh kedua belah pihak meski nilai-nilai yang berfungsi sebagai kartu pengaman sudah diterapkan, yaitu mediasi. Namun masih belum memberikan solusi yang terbaik sehingga para pekerja pengemudi akan melakukan demonstrasi lagi. 8. Penerapan konsep manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan PT Gojek Indonesia. Menurut analisis konflik tersebut pada safety valve yang tepat adalah lembaga negara. Konflik terjadi antara buruh driver Gojek dengan PT Gojek adalah salah satu bentuk konflik industrial. Keterlibatan negara dalam membentuk peraturan-peraturan ketenagakerjaan dirasa sangat tepat. Konflik yang terjadi karena suatu produksi dan komoditi atau jasa. Dalam hal ini, konflik pelayanan yang diberikan oleh PT Gojek belum memuaskan buruh atau pekerja dalam menyelesaikan konflik. Berarti konflik tersebut harus berakhir, sehingga kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dengan lapang dada bersedia menerima dan mematuhi setiap keputusan dan upaya yang diberikan untuk menyelesaikan konflik, dan konflik tersebut benar-benar selesai. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara buruh dan Gojek dengan perusahaan adalah konflik yang berdampak terhadap struktur sosial perusahaan PT Gojek, yaitu pelayanan dan pemberian upah buruh driver Gojek. Sebagai perusahaan yang berbasis teknologi, sudah seharusnya perusahaan menjaga struktur sosial yang baik antara buruh driver Gojek dengan perusahaan, dengan tujuan terjalin hubungan yang harmonis, sehingga dengan hubungan yang harmonis tersebut akan terwujud pelayanan yang cepat, inovasi, dan berdampak sosial.
Konflik bukan semata menimbulkan perpecahan setiap menguatkan struktur yang ada di PT Gojek itu sendiri. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah selayaknya PT Gojek memberikan kenyamanan kepada mitra kerja atau buruh atau pekerja driver Gojek dengan kenyamanan tersebut. Tidak akan terjadi konflik yang berarti dan berdampak terhadap perusahaan. PT Gojek pun harus menjaga kredibilitas sebagai perusahaan yang berbasis teknologi, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saran, 1. Pihak perusahaan Gojek diharapkan dapat melakukan peningkatan kinerja atau performa layanan sehingga kebutuhan penumpang atau pengguna dapat berkoordinir soal transportasi online yang cepat, aman, dan murah serta selesai dengan harapan dan keinginan penumpang. 2. Sebaiknya pihak Gojek segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas pada bagian-bagian yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih di atas, seperti pada masalah keterlambatan driver yang masih sering menjadi masalah pada layanan Gojek. Terima kasih.